Ya, Wadawat, kita langsung saja ke sesi pertanyaan bersama Ustadz Husein Alatas. Ini sudah ada pertanyaan dari Batam. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam. Ustadz Husein, saya lihat di YouTube dikatakan oleh Ustadznya di YouTube itu katanya ciri-ciri orang Syiah adalah mengumandangkan persatuan. Jadi dia tidak Sunni, tidak Syiah, dan senangnya mempersatukan. Itu adalah ciri-ciri Syiah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis shalihin. Rupanya Imam Muhammad Krishna ini menyinggung apa yang beredar di YouTube. Ketika seorang bertanya bahwa selama ini kita mendengarkan Rasil, tapi tidak sama sekali menjumpai tanda-tanda bahwa Rasil itu mengajak kepada Syiah. Akhirnya orang ini bertanya kepada salah satu radio dakwah yang di Batam, bagaimana pendapat Anda masalah ini? Akhirnya jawaban dari seorang ustadz bahwa kalau Ustadz Husein jelas-jelas dia seorang Syiah, karena dia mengatakan saya bukan Sunni, bukan Syi'i. Apa dia seorang Yahudi? Nah, ini ucapan seperti ini merupakan ucapan yang menunjukkan bahwa Ustadz Husein itu seorang Syiah. Jadi saya mengatakan saya bukan Sunni, saya bukan Syi'i, dan saya seorang Muslim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan agamanya, oleh karena itu saya memahami dan meyakini tidak perlu lagi ada tambahan setelah Islam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam adin. Dan alhamdulillah yang telah memberikan hidayah saya pada Islam hingga dapat mempelajari kitabnya, memahami ayat-ayat yang menyeru agar kita berpegang teguh kepada tali Allah dan bersatu dalam agamanya. Jadi kalau seandainya hal ini dikatakan sebagai Syiah atau ciri-ciri Syiah yang mengajak orang bersatu ke dalam agama Allah, yang mengatakan bukan Sunni atau Syi'i, saya bingung kalau gitu. Apa itu Islam yang sebenarnya? Padahal kita tahu baik Syi'i maupun Sunni itu datang, nama-nama ini setelah wafatnya Nabi kita Muhammad SAW. Pada masa Nabi, pada masa sahabat tidak dikenal yang dinamakan Ahlus Sunnah maupun Syiah. Tapi nama-nama ini, nama-nama yang muncul setelah wafatnya Nabi, setelah berlalunya masa sahabat, mulai setiap kelompok merasa bangga dengan kelompok mereka. Syaitan berhasil memecah belah mereka. Jadi sebetulnya pernyataan-pernyataan dari sebagian ustadz seperti yang tadi kita dengar, orang yang mengajak ke arah persatuan berarti seorang Syi'i, yang mengatakan dirinya bukan Sunni, bukan Syi'i, tapi dia seorang Muslim berarti pertanda sebagai orang Syiah. Kalau ini dikatakan sebagai tanda-tanda orang Syiah, saya khawatir yang mengucapkan hal ini orang yang paranoid kelihatannya, orang yang mengalami gangguan jiwa. Saya dapat memaklumi kalau sampai dia mengucapkan hal seperti ini karena pemahaman tentang agama itu pemahaman yang betul-betul sakit dan tidak waras. Tidak dapat memahami pembicaraan yang disampaikan oleh kita, demikian pula seruan dan ajakan agar kita melepaskan atribut dan pakaian bergolongan, kemudian menggunakan pakaian Islam. Kalau ditanya, siapa kamu? Katakan, ana Muslim. Siapa kalian? Katakan, nahnu muslimun. Sebagaimana ajaran Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik tutur katanya dari seorang yang mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada kelompok, bukan mengajak kepada sunnah maupun Syiah, bukan mengajak kepada salafi maupun khalafi, kemudian dia mengerjakan amal-amal soleh dan dia berkata, saya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Kalau Anda mengatakan ana Muslim,
berarti saudara dengan saya. Tapi kalau Anda mengatakan Anda Sunni dan Syi'i, berarti Anda memojokkan diri Anda keluar dari barisan Islam. Anda akan betul-betul masuk dalam perangkap syaitan. Oleh karena itu hati-hati dengan ucapan Anda yang kelak Anda bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Apalagi kalau Anda bukan hanya menyesatkan diri Anda, tapi menyesatkan juga orang-orang yang di bawah Anda, menyebarkan fitnah, mengajak orang berkelompok dan bergolongan, semua seperti firman Allah, in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Semua ini merupakan nama-nama yang kalian berikan untuk kalian dan orang-orang tua kalian. Atas dasar kebodohan, Allah tidak pernah berikan rekomendasi, tidak pernah berikan izin untuk melakukan semua ini. In yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang sejalan dengan hawa nafsu. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, padahal petunjuk Allah telah datang pada mereka. Oleh karena itu pesan Ibrahim pada anak-anaknya, pesan juga Nabi Allah Ya'qub pada putranya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kembali kita tegaskan pada para pendengar di Batam, di Singapura, bahwa saya tidak mengajak kepada golongan manapun. Dan saya betul-betul mengingatkan diri saya, keluarga saya, termasuk semua orang yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, untuk mencelup diri kita sebagaimana perintah Allah, sibghatullah, ke dalam celupan Allah, yaitu al-Islam. Dalam Islam, begitu pula mengatakan diri kita sebagai muslimun akan dapat mempersatukan kita, bahkan walaupun kita tidak pernah berjumpa dan saling mengenal, walaupun kita dipisahkan oleh negara dan benua, kita dapat bersatu. Tapi atribut golongan, slogan-slogan, bendera-bendera, semua ini didirikan, ditegakkan, semua yang dilekatkan semata-mata hanya untuk mengikuti bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Oleh karena itu kita berharap ikhwan, akhwat dapat berbaik sangka untuk kebaikan kita semua. Kemudian mengajak kepada yang ma'ruf. Kita tidak memerangi siapapun juga, tapi kita mengajak semuanya untuk bersatu kembali dalam Islam. Nabi mengajak orang-orang yang tadinya musyrik, mengajak orang-orang dari kalangan ahli kitab untuk berpegang pada kalimat yang sama, bersatu dalam Islam. Oleh karena itu, hati-hati terhadap pernyataan dan ucapan Anda yang kelak bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya mengucapkan hal ini bukan karena bertaqiyah. Alhamdulillah, ya, untuk menyampaikan ketegasan seperti ini, walaupun banyak orang atau banyak kelompok yang khawatir kalau kefanatikan pengikut mereka akan hilang, terancam hingga mereka berpaling dari kita, tetap ini merupakan kebenaran yang kita sampaikan. Dan kita lebih mengutamakan keridhaan Allah dari keridhaan mereka. Dan kita berharap mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz Husain. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam Al-Quran Allah menawarkan kekhalifahan kepada gunung dan lain-lainnya. Apakah gunung dan lain-lain itu majasi saja atau bagaimana? Karena gunung kan tidak bisa bicara, tidak bisa memimpin. Maksudnya bagaimana Ustaz? Setiap makhluk di alam raya ini, sebagaimana yang diterangkan Allah, bertasbih kepada Allah. Cuma kita tidak memahami tasbihnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada sesuatu di langit maupun di bumi kecuali bertasbih, ya, mensucikan Allah, tapi kalian tidak memahami tasbih mereka. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dia satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya seluruh makhluk Allah di alam raya ini, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari, sebenarnya mereka semua bertasbih memuji kebesaran keagungan Allah, termasuk organ-organ tubuh kita. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita satu perumpamaan, Mas Krisna. Perumpamaan yang menggambarkan bagaimana manusia tidak merasakan hidup mereka ini sebagai amanat yang bakal dipertanggungjawabkan. Ini bukan permainan, bukan guyon, tapi kelak akan ada masa di mana kita akan berdiri di hadapan Allah.
Jangankan membawa beban begitu banyak. Membawa beban sendiri dan keluarga kita sudah merupakan beratnya luar biasa. Nah, yang mengherankan, manusia ini bukan hanya tidak sadar bahwa hidup ini amanat, bahkan menawarkan dirinya untuk apa? Menawarkan dirinya untuk menerima jabatan, bahkan mengeluarkan uang yang begitu besar untuk mendapatkan jabatan yang dibeli untuk kemuliaan dunia, walaupun dengan menghancurkan akhiratnya. Maka Allah berikan perumpamaan dalam surah Al-Ahzab, ya, di ayat-ayat terakhirnya, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard. Kami pernah menawarkan kehidupan yang berstatus amanat seperti kita nih kepada langit dan bumi. Wal jibal, termasuk juga gunung. Fa'abaina an yahmilnaha. Ternyata langit, bumi, gunung semua takut dan menolak untuk menerima kehidupan berstatus amanat. Mereka lebih suka menjalani kehidupan yang dikemudikan Allah tapi tanpa tanggung jawab. Oleh karena itu, bumi yang berputar mengitari sumbunya atau mengitari matahari tidak pernah terlambat sekejap pun. Enggak seperti kita kan, yang terkadang terlambat bangun subuh, yang terkadang kita melakukan pelanggaran, karena hidup kita disesuaikan dengan peran kita sebagai khalifah yang berstatus amanat dengan kebebasan kehendak, pilihan, dan akal yang Allah berikan pada kita. Ternyata langit, bumi, gunung menolak, ya Allah, jangan kamu hidupkan kami dalam kehidupan yang berstatus amanat. Wa ashfaqna minha, mereka takut terhadap pertanggungjawaban tersebut. Wa hamalahal insan, tapi manusia tampil untuk menawarkan dirinya. Coba lihat bagaimana, coba spanduk-spanduk di pinggir jalan, amanat, bersih, cakap. Masing-masing apa? Masing-masing, ya, mereka memuji diri mereka, mencalonkan diri mereka walaupun dengan apa? Dengan dana yang begitu besar. Ada orang bahkan minta bantuan ke sana kemari untuk mendukung dirinya. Padahal kita lihat dirinya jangankan untuk menjadi seorang pemimpin yang membawahi sekian banyak, keluarganya disia-siakan. Keluarganya disia-siakan, kan aneh. Bagaimana seorang yang menyia-nyiakan keluarganya bisa memimpin rakyatnya dengan baik? Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia ini bersifat zalum dan jahul. Tahu nggak Mas Krisna apa arti zalum? Zalum itu diambil dari kata zalama, yadhlimu, zulman, yang berbuat kezaliman. Dan kata zulum itu diambil dari kegelapan. Kalau orang yang zalim, orang berbuat aniaya, dia sadar dirinya berbuat aniaya. Tapi kalau zalim sudah berbuat aniaya, merasa dirinya sedang melakukan perbaikan, sedang menegakkan keadilan. Bahaya enggak kira-kira? Bahaya. Ada harapan nggak untuk tobat? Orang sakit merasa diri paling sehat. Mau mengobatin orang lagi. Bayangkan coba. Sedangkan jahul beda dengan jahil. Kalau jahil orang bodoh sadar dirinya bodoh. Tapi kalau jahil sudah bodoh merasa dia paling pintar. Nah, innahu kana zaluman jahula. Ini menggambarkan orang yang amat-amat zalim dan amat-amat bodoh. Nah, kita jumpai orang-orang yang tampil untuk menawarkan dirinya sebagai seorang pejabat dan pemimpin bukan karena dipercaya oleh masyarakat, bukan karena diusulkan oleh masyarakat, ya, yang memberikan kepercayaan kepada dirinya, betul-betul orang yang zalim dan jahil. Dan kita jumpai calon-calon yang rata-rata, ya, mencalonkan diri mereka kebanyakan bukan karena mendapatkan dukungan dari masyarakat, bukan karena mendapatkan betul-betul perhatian dan kepercayaan, tapi mereka membeli dukungan dan suara dengan harta yang mereka miliki. Ini juga kembali kepada kebodohan orang-orang yang memilih. Akhirnya begitu mereka diangkat, mereka akan lupa kepada semua janji yang pernah mereka ucapkan. Jadi Mas Krisna, berkaitan dengan amanat ini kalau kita perhatikan, kita semua hampir kebanyakan, kalau ditawarkan amanat, kita merasa apa? Kita orang yang paling pas. Karena bukan saya yang diangkat jadi pemimpin. Betul nggak? Jadi, kalau orang menyadari bahwa hidup ini betul-betul tanggung jawab dan amanat, mungkin dia tidak akan sama sekali iri pada kelebihan yang ada pada orang lain.
dia akan mengatakan, ya Allah, Kau Maha Tahu. Kau berikan kelebihan cobaan buat mereka, tidak berikan kepada saya. Mungkin kalau Kau berikan kepada saya tidak akan mampu untuk memikulnya. Nah, dalam surat Al-Hasyr, kita sering membaca firman Allah yang dibaca dalam doa-doa biasanya. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ini bukan kepada kita, manusia, tapi Quran sebagai pedoman dan amanat yang Allah turunkan bagi gunung untuk dijalankan, kamu akan menjumpai gunung tersebut hancur lebur, ya, karena takutnya pada Allah. Jadi gunung yang begitu kokoh kuat akan betul-betul hancur karena takutnya menerima amanat dari Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah perumpamaan yang kami berikan bagi manusia agar menjadi bahan renungan bagi mereka. Jadi kita jumpai banyak orang tertipu oleh kehidupan dunia ini. Terpedaya oleh jabatan. Oleh karena itu kita berharap calon atau gubernur kita yang terpilih untuk wilayah DKI ini menyadari bahwa rakyat memberikan kepercayaan, mengangkat dia. Bahkan pada saat dia dipilih, dia tidak punya apa-apa, tidak punya harta, tidak mengeluarkan biaya dari kantongnya, tapi orang yang memberikan dukungan karena percaya padanya. Kita berharap dia menghargai kepercayaan rakyat, menjadi contoh seorang pemimpin muslim yang baik, dan mudah-mudahan peristiwa sebelumnya menjadi cemeti bagi kita semua. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak menjaga amanat Allah, akhirnya bisa saja ini pindah ke tangan orang lain yang akan mempermalukan kita. Jadi mudah-mudahan kita ini para ustadz yang diberikan tambahan amanat yang seringkali menipu kebanyakan kita, merasa diri kita ini dengan kemampuan berbicara, kemudian kepandaian berdakwah, ya, seolah-olah kita ini mempunyai kedudukan yang lebih di sisi Allah. Padahal bukan ini kelebihannya. Kalau kita menyampaikan dengan tulus, ikhlas, kemudian perbuatan kita sesuai dengan ucapan kita, berbuat kebajikan, baru ini pertanda kemuliaan. Oleh karena itu para pendengar, para pemirsa, jangan lihat jenggot saya nih. Jangan lihat juga jubah saya. Jangan terkagum-kagum dengan apa yang saya sampaikan, tapi lihat perbuatan saya sesuai tidak dengan ucapan saya. Oleh karena itu lihat seseorang secara objektif, bukan secara subjektif. Jangan suka kita menutup mata kita. Begitu juga kebencian kita membuat kita akhirnya menjadi orang yang kehilangan akal sehat kita. Oleh karena itu, jangan kita melihat sesuatu atas dasar apa? Atas dasar cinta dan benci kita. Sebagai penutup, dalam riwayat Amirul Mukminin mengatakan, innal haqqa wal batila la yu'rafani bi aqdari rijal. Hak dan batil tidak diukur dengan kedudukan manusia. Tapi apa? I'rifil haq ta'rif ahla. Pelajari apa itu kebenaran, kamu nanti tahu siapa orang yang benar. Jadi secara objektif lihat kebenaran, lalu cocokkan itu orang dengan kebenaran. Jangan dicocokkan dengan madhab fulan, ya, dengan kelompok fulan dan kelompok fulan. Akhirnya kita kehilangan arah. Kebenaran itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu merupakan kebenaran yang pasti. Allah bilang kan, la raiba fi hudan lil muttaqin. Nah, dia merupakan cahaya yang memberikan penerangan, bukan sebaliknya. Nah, yang mengherankan kalau sebagian orang kita mengatakan kita wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, mengingat para salaf, orang yang paling faham Al-Quran dan Sunnah, kita wajib memahami Quran sesuai dengan pemahaman mereka. Ini sebuah kesalahan. Bukan Quran, bukan salaf yang menjadi hakim, Quran menjadi hakim. Kenapa? Karena salaf juga orang yang tidak luput dari kesalahan, kekurangan. Kemudian pemahaman mereka terkadang bersifat kondisional untuk masa mereka. Quran terus maknanya tumbuh berkembang sesuai dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan manusia. Jadi ini yang menerangi kehidupan, bukan salaf yang menjadi hakim terhadap Al-Quran. Oleh karena itu orang yang mempelajari ilmu tafsir, yang mempelajari tafsir-tafsir berriwayat yang diriwayatkan dari salaf, dia bukan akan menemukan kebenaran, akan menemukan kontradiksi dari perbedaan pendapat yang amat tajam. Bahkan banyaknya riwayat-riwayat Israiliyat. Oleh karena itu, ulama-ulama yang mendalami ilmu hadis mengatakan di antara riwayat-riwayat yang lemah adalah riwayat-riwayat yang berhubungan dengan tafsir.
yang berhubungan dengan tafsir. Karena memang fokus mereka pada saat itu bukan terhadap tafsir. Mereka mengumpulkan hadis, ingin mengumpulkan riwayat yang benar dari Rasul. Tapi sayangnya, kita tahu banyaknya riwayat ini ternyata bercampur di antara yang hak dan batil. Dan riwayat-riwayat ini tumbuh, ya, berkembang dengan pesat, sebetulnya mewakili kepentingan kelompok dan golongan. Kalau Quran kan tidak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang pasti dari Tuhanmu, yang la raiba fi hudan lil muttaqin. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Oleh karena itu, kalau orang berpaling dari Al-Quran kepada selainnya, bukan mengembalikan yang lain kepada Al-Quran, saya yakin, saya pastikan dia orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang mengembalikan riwayat, yang mengembalikan pendapat para ulama kembali kepada Al-Quran, kemudian di-scan di hadapannya yang cocok dan sesuai, itulah kebenaran. Yang tidak sesuai, itu merupakan kebatilan, hingga Allah berfirman, in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kenapa ya Allah? In yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Karena mereka ini menduga-duga dan meraba-raba. Kalau Quran kan kebenaran yang tidak meragukan. Jadi mudah-mudahan kita dapat belajar dengan betul-betul tulus, melihat sesuatu secara objektif, menumbuhkan akal sehat kita, kecerdasan kebijakan kita, bukan justru membunuh akal kita. Menutupi kecerdasan kita, kebijakan kita dengan kefanatikan yang membuta. Dan saya cukup menyadari semenjak saya kecil kanak-kanak bagaimana kefanatikan dibangun. Bagaimana melihat kebenaran secara subjektif itu tumbuh di tengah-tengah kita. Nah sekarang setelah kita berubah, setelah kita mulai mendekati saat-saat akhir kita, apa masih kita akan bersikap seperti ini? Oleh karena itu saya ingatkan kepada mereka-mereka yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, sampaikan seperti yang kalian dengar. Jangan menambahkan sesuatu, mengurangi sesuatu, atau kalian menyimpulkan sesuatu secara emosi, atau disebabkan karena kebencian dan kefanatikan kalian. Ini akan merugikan kalian, tidak akan merugikan saya sedikit pun. Dan para pendengar akan dipilih oleh Allah orang-orang yang hatinya bersih. Insya Allah dia akan mendengarkan kebenaran secara objektif. Tapi kalau orang yang dikuasai kefanatikan, siapa yang kuasa untuk memberikan petunjuk kepada orang semacam ini yang dikuasai hawa nafsu? In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa subhanak inni kuntu minadh dhalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.